selamat pagi. Gimana Mas pagi ini? Selamat pagi Mama, sehat? Sehat. Habis ini kita udah olahraga. Sudah apa lagi? Sudah menjalankan Semua morning rutin. Olahraga. Sudah mandi dong, udah segar. Aku belum. Habis baru saya nulis tadi. Iya. Ya, jadi podcast kali ini kita mau membahas tentang refleksi kegiatan Oji dan Yanti di bulan Juni ini, Iya. bulan Juni 2020. Karena sebetulnya memang kenapa podcast ini dibuat, awalnya sebenarnya mau bikin refleksi seperti ini. Iya, ini betul. seperti catatan perjalanan bagaimana ya anak kita kan karena homeschooling ya. Iya. Kayak homeschooling itu kan nggak ada rapotnya. Betul. Kita yang tahu ya, maksudnya udah on track belum, sudah sampai mana, apa aja sih yang dilakukan selama bulan ini atau Iya. bulan lalu gitu. Jadi ini lebih ke refleksi kita sebagai orang tua, Oji sama Yanti gitu ya. Sarana refleksinya kan bisa lewat kita menulis, bisa lewat di Ya, blog iya. segala macam. Tapi kayaknya enak nih kalau kita Ngobrol-ngobrol berdua. menyimpulkannya atau merefleksikannya dalam bentuk obrolan. Iya. Ya, bulan Juni ini bulan yang cukup sangat disyukuri sebetulnya. Iya. Karena kan kita masih dalam keadaan di rumah aja, Iya. masih PSBB, kegiatannya masih belum normal, kalau katakanlah dulu itu disebut normal gitu ya, belum bisa berkegiatan di luar, sehingga kita sudah memasuki di bulan ketiga PSBB dan bersyukur anak-anak sampai hari ini dalam keadaan sehat dan Iya. bisa menikmati keseharian. Iya, itu yang paling disyukuri ya, kita semua sehat, tetap bisa menikmati kebahagiaan kecil yang ada di sekitar kita, di rumah gitu ya, tetap Betul. beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya, nah kalau kita lihat kan kegiatan Oji sama Yanti di bulan ini kurang lebih sama dengan keseharian mereka. Mereka punya rutinitas mengerjakan EXL, lalu kemudian habis itu mereka punya waktu layar kan. Iya. Waktu layar tuh mereka gunakan buat bermain. Kalau Oji tuh memanfaatkan buat bikin konten Iya. video Minecraftnya. Jadi dia lagi mengisi terus tuh channel YouTube Minecraftnya di dunia Olympus. Yanti sendiri juga sepertinya juga terlihat masih bersemangat menggambar. Semangat banget malah. Betul-betul ya, kita ketika ngintip Instagramnya dunia Yanti itu Kerjanya wow, bikin kontes apa? Bukan. bikin konten, bikin kontes, kolaborasi sama Iya. teman-temannya gitu. Nah, jadi kalau dari sisi kegiatan sih yang menarik di bulan Juni ini adalah kegiatannya Oji. Karena inilah pertama kalinya Oji ikut ujian kenaikan Oh kelas. iya, ini seperti milestone pertama Betul. anak kita ya. Ya, di PKBM 36 Pulau Harapan. Jauh loh teman-teman di Pulau Harapan. Pulau Seribu. Pulau Seribu. Iya, salah satu Jadi, pulau di Kepulauan Seribu. Hal yang kita syukuri itu apa namanya? Ini kan hal baru buat kita Hal gitu. baru. Jadi kita bersyukur pas Oji ujian kenaikan kelas ini itu dilakukan secara online gitu. Jadi Ya. kita ya lebih ya nggak kebayang sih kalau ujian kenaikan kelas terus kita ke Pulau Harapan gitu Betul. kayak. Ya sebenarnya sih kalau mau dibawa sambil jalan-jalan sih ya happy lah gitu. Dulu sih katanya Pak Haji sebagai sahabat yang Iya. merekomendasikan dan PKBM. mengajak kita untuk masuk ke PKBM yang dikelolanya dulu, karena sekarang Pak Haji sudah naik level, sudah tidak menjadi pengelola PKBM di sana tapi menjadi trainer bagi para pendidik di instansi pendidikan di areanya di sekitaran mana sih, malah di Jakarta Barat. Pokoknya sibuk banget deh Pak Haji ini. Iya. Tapi karena beliau dulu di sana beberapa tahun dan tahu betul bagaimana kondisi di sana, bagaimana PKBM di sana memang diperuntukkan untuk membantu sahabat-sahabat di Pulau Seribu yang putus sekolah, yang Iya. tidak sekolah karena sibuk bekerja kan. Jadi betul-betul memang memfasilitasi untuk mendapatkan ijazah. Iya. Kan Pak Haji tahu kondisi keluarga kita, dalam artian kita visi pendidikannya, kita kan homeschoolingnya, katakanlah ijazah itu lebih untuk seperti katakanlah payung cadangan lah. Iya. Buat Oji, kalau kemudian siapa tahu suatu hari dia
berminat untuk kuliah atau berminat untuk melakukan sesuatu yang ternyata dibutuhkan ijazah setara pendidikan dasar ya, paket A, paket B, paket C, itu berarti kan sayang kalau kemudian Oji tidak mendapatkannya di usia yang sepas mungkin gitu. Iya. Biar nggak terlalu terlambat dan sebagainya, karena aturan kita kan masih seperti itu. Iya. Jadi ya ini yang diperkenalkan sama Oji. Iya. Ya bersyukurlah kemarin UKK sudah dilewati, pengumumannya udah keluar, Dan Oji sudah naik kelas. gitu. Jadi ini kayak tangga ya yang sedang kita jalani. Memang belum selesai, belum maksudnya ini fase pertama gitu dari UKK ini. Kita juga belum tahu ujungnya akan sampai mana. Betul. Gitu. Jadi ya kita nikmati prosesnya. Nanti prosesnya ujungnya sih dapat ijazah paket A. Iya, Jadi itu goalsnya. prosesnya kita nikmati. Kita nikmati prosesnya. gitu. Lalu yang agak berbeda itu juga ada kegiatan amati sekitar. Oh iya, selama yang 1 bulan itu ya. Yang digagas oleh Kaisan. Anak homeschooling Anak juga, homeschooling usia juga, berapa? Usia 16 tahun? 16 tahun, memiliki minat yang sangat besar terhadap pengamatan burung. Iya. Dan dia bikin kelas online di mana kemudian Oji dan Yanti itu jadi punya wawasan bahwa kepeduliannya bertambah tentang ternyata burung-burung yang beredar di sekitar kita ini banyak, beragam, iya. dan unik-unik, dan Iya. itu membuat kita jadi kayak tadi jalan pagi Jadi mengamati. bukan cuma Bukan menghirup hanya udara anak segar. loh ternyata. Berkat ikut Kaisan ini ternyata aku pun gitu ya. Iya. Itu jadi punya kepedulian sama sekitar gitu. Maksudnya suara-suara burung di pagi hari itu jadi Betul. lebih dinikmati. Yang tadi mungkin ya dengar gitu, tapi sekarang tuh jadi kayak lebih pengamatan gitu. Jadi kita ikut ngamatin kan. Iya, anak-anak juga lebih, suara burung apa itu gitu kan. Biasanya kalau jemur ya jemur aja gitu, tapi ketika sekarang Jadi mengamati. ada burung ini, Malah Oji kemarin jenisnya, gitu. bisa nggak mah kita beli apa tuh namanya buat teropong, Teropong, gitu. Jadi burungnya kan lumayan ya, jarak dari jemuran ke pohon pisang di sebelah rumah itu kan sekitar berapa? 7 meter. 8 meter. Jadi dia yang bayangin kalau pakai itu kita bisa lihat ya bulu-bulunya tuh warna apa gitu. Jadi kan anak-anak Sudah punya semangat mulai baru tumbuh. lagi kan, mulai tumbuh. Rasa ingin tahunya. Jadi bersyukur banget, terima kasih ya Kaisan, Terima kasih, Kaisan. Oji Yanti, jadi Keren banget. menikmati kegiatan amati sekitar rumah. Terus kemarin juga ada kegiatannya kubisme Oh, dari iya. Kak Dudi Iya. yang sharing Yang Yanti ikuti tentang ya. Pablo Picasso, bagaimana seorang pelukis ingin menghadirkan sebuah karya Karya yang yang berbeda berbeda. dari hasil kamera yang sudah pasti sama. Nah, Iya. justru gimana caranya karyanya ini kamera nggak bisa bikin. Nah, itu buatku itu menarik karena Yanti kan dunianya seni. Betul. Sehingga semakin banyak dia dapat referensi soal seni, dia jadi harapannya jadi lebih kaya, Iya. lebih bijaksana. Kan dia lagi seneng banget Gambar, menggambar, gitu baik ya. yang offline maupun pakai tablet gitu. Ya, bersyukur banget tuh Yanti bisa ikut kelasnya Kak Dudi itu ya. Kak Dudi. Jadi Kelas online. Instagramnya belajar Belajar ART, art, belajar. Jadi ART belakangnya terus Iya. .id gitu. ada IG-nya ya. Nah, di Instagram. Keren Kak Dudi, keren banget. Keren, makasih ya Kak Dudi. Nah, terus kalau dari sisi pencapaian, Mama, kira-kira Oji dan Yanti apa yang Mama amati? Ada pencapaian apa yang menarik di bulan Juni ini menurut Mama? Dari yang Mama amati. Amati pencapaian Oji Yanti. Kalau Oji itu kayaknya dari segi itu loh, mengedit video ya. Mengedit videonya itu makin semangat gitu ya. Membuat kontennya itu ya dia semangat. Ya. Terus Inisiatif, dia misalnya berpikir lagi mau bikin konten apa lagi gitu. gitu. Ada subscriber nambah, laporan. Ya, itu menarik sih Iya. gitu ngelihat. Maksudnya itu kan hal-hal yang kita perlu bangun ya. Maksudnya Betul. anak-anak punya inisiatif, ingin punya ide kreatif, itu kan hal yang Iya. penting menurutku gitu ya. Ya karena kan Oji sudah punya bayangan dia ingin menghadirkan konten seperti apa. Iya. Karena dia kan punya role model jagoan-jagoan Minecraftnya di
internet kan. Dia udah punya udah punya bayangan lah gitu kalau pengen bikin video seperti apa, dan buat aku menarik gitu karena kan sensku sama sense dia beda. Iya. Jadi ketika dia diminta ngolah sendiri, ternyata dia sudah punya mau dan dia bertanya sama aku lebih gimana ya caranya ini. Aku cuma kasih clue 1-2, udah dia jalan sendiri gitu. Iya. Jadi aku nggak nongkrongin, betul-betul membiarkan dia explore, terus aku tinggal lihat hasil akhirnya, ya koreksi 1-2 kata segala macam, tapi garis besarnya sudah disampaikan, terutama pas rekaman, pastikan niatnya baik. Ya kalau katakanlah di internet ada yang suka ngeluarin kata-kata kotor atau makian ketika main, ya itu nggak usah ditiru lah gitu, karena apa yang kita posting kayak podcast ini misalnya, ini kan termasuk material yang mungkin nanti bisa didengarkan orang lain. Pastikan itu niatnya adalah untuk berbagi, inspirasi dan hal yang positif gitu. Jadi bukan hanya sekedar curhat, ngeluarin unek-unek terus udah terserah, habis itu bukan urusan kita. Kayaknya nggak begitu deh gitu. Kebijaksanaannya kita tetap harus mengkurasi, memastikan bahwa setiap hal yang keluar setiap dari hal ucapan yang kita posting untuk publik itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi aku memang katakan aku suka misalnya lagi ngedit nih, terus mungkin dia nggak sengaja gitu ya kan, karena nama main seru gitu, terus saya dia ngeluarin kata-kata, katakanlah kata mati gitu, itu aja aku hilangkan gitu. Kan ada aku ngajak Oji ketika ngilangin itu nih, Ji, kata-kata ini sebaiknya dihilangkan, atau misalnya katakanlah misalnya ada kata kill gitu ya, kill bunuh gitu, nah itu aku hilangkan tuh di videonya. Aku mute gitu, maksudnya aku volumenya aku rendahkan, jadi kata-kata itu hilang walaupun videonya tetap jalan. Pas tahu Ji, kata-kata ini kelihatannya netral di kita juga ya itu yang wajar, tapi kalau orang lain dengar atau anak-anak seumuran Oji dengar, dia bisa punya asosiasi yang berbeda. Jadi itu kemudian kita bantu untuk kasih wisdom seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan Oji bisa memahami dan dia bisa semakin menjadikan videonya bukan cuma asik, betul, dibuat, bukan tapi buat juga bermanfaat. hanya sekedar buat kesenangan gitu. Betul. Ya. Jadi ya mungkin awal-awal buat kesenangan, tapi karena sudah mau diupload maka dia perlu melihat jangka panjangnya. Jangka panjang. Betul. Ya bersyukur ya Oji udah mulai menikmati mengedit video, dan keinginan itu kan datang dari dia. Terus aku juga ngelihat kayak kemarin Mas Andi ulang tahun tuh dia pengen bikin surprise buat bapaknya gitu, dia bikin dia kan aku minta aku nemenin kan, gimana mah foto apa, dan dia nyari-nyari foto di komputer gitu kan. Terus sementara dia minta ngajarin aku yang ya aku juga nggak ngerti gimana cara menggabungkan video. Ya. Gitu. Ya udah Ji, pokoknya fotonya ini kamu gimana ngerakitnya ya Oji yang pikirin gitu. Yeah. Menarik sih gitu, dia jadi apa namanya? Ya kalau teman-teman lihat di Instagram saya ada video saya ulang tahun, itu buatannya Oji. Iya. Original asli seperti itu, saya nggak ngasih. Bapaknya nggak tahu malah. Nggak, kan sebenarnya aku kasih feedback kan. Ini sebaiknya kalau misalnya perpindahan, perketukan misalnya kayak gitu. Tapi aku sudah seneng gitu karena itulah tahapan yang yang Oji lakukan di tahun ini. Dan senang sih gitu, dia inisiatif, terus dia punya apa ya, ya dia semangat gitu. Yang penting kan itu. Ya itu. Kalau dari sisi video, kalau Yanti tuh yang jelas skill menggambarnya itu semakin bertambah ya Mas ya. Itu keren loh. Iya, dia maksudnya sampai hari ini tuh dia konsisten gitu dengan kesukaan minatnya menggambar itu konsisten. Jadi teman-teman kalau mau lihat gambarnya ada di Dunia Yanti di Instagram. Memang sih di private akunnya supaya kemudian. Ya karena sebenarnya kita masih pegang kan. Kita orang tuanya masih megang, jadi aku nggak lepas gitu. Kita jadi tahu dia ketemu temannya siapa aja. Malah sekarang tuh aku lihat dia lagi bikin ada akun bareng bersama 10 orang gitu, bersama temannya, mereka bikin akun, nggak tahu juga ya gimana awal mulanya, terus mereka bikin gambar bareng gitu. Nah, kolaborasi gitu. Nah di situ kemudian kita jadi bisa memberikan masukan tentang
bagaimana anak-anak ini semakin bijak di dalam menggunakan media sosial. Katakanlah misalkan ya karena Yanti sudah mulai kolaborasi kan, dia mulai ketemu orang-orang teman-temannya di yang dunia maya yang nggak pernah ketemu secara offline. Iya, ini kan teman-teman yang dia nggak pernah main. Betul, gitu. artinya dia perlu paham bahwa ada hal-hal yang perlu dia ketahui. Misalkan apa yang kelihatan belum tentu apa yang sebenarnya. Di dalam dunia online kan seperti itu, kelihatannya kayak anak kecil nih seumuran, bisa jadi nyata bapak-bapak gitu kan. Di dalam dunia online ini sangat mungkin terjadi. Dan itu yang sering kita obrolkan sama Yanti. Tentang dunia internet, dunia medsos ini gimana dia perlu tahu gitu ya, dan hal-hal yang jadi bukannya dibatasi atau kemudian dihindarkan, justru diperkenalkan sambil kemudian kita asah kebijaksanaannya. Dan bersyukur anak-anak itu kan sama kita tuh terbuka ya, maksudnya apa aja tuh diobrolin gitu. Ya karena mungkin ya semoga ya kita tidak jatuh kepada fase penghakiman gitu. Atau fase pelarangan tanpa alasan gitu. Atau pakai kata-kata pokoknya gitu. Pokoknya ayah nggak suka gitu. Jadi mereka kan nggak paham kenapa kita nggak suka. Nah, kadang kita ngobrol sih lebih ke why-nya, masuk ke katakanlah kebijaksanaan. Kalau sampai dia minta identitas, minta nama, alamat, nomor telepon, itu hal-hal yang segala macam nggak usah. Karena Yanti masih di bawah umur, tidak usah kasih data yang seperti itu. Nah itu yang dia perlu tahu, perlu pahami bahwa kebijaksanaan itu penting dan baik sejak buat dini. Dia. Dan sejak dini sudah ditanamkan dan sudah dikenalkan. Bagaimana kan dia bisa dapat kalau tidak pernah mencoba melakukan. Dan kita kan sebenarnya kenapa Yanti sudah punya Instagram itu kan lebih karena buat dia kan menggambarnya itu banyak. Tadinya kan belum pakai digital kan. Jadi ya itu tempat aku posting gambarnya dia gitu. Karena kalau aku posting di Instagramku kan tujuannya sebenarnya buat dokumentasi kan. Kalau aku posting di Instagramku kayaknya penuh gambar Yanti semua nanti. Dari situlah kita mulai bikin Instagram buat dia, buat upload kegiatannya dia sih sama teman-teman komunitas gitu kan. Jadilah dia punya Instagram yang berisi dokumentasi kegiatannya Yanti. Jadi memang Instagram ini salah satu media buat portofolio, buat dokumentasi, buat mengukur perkembangan gambarnya Yanti seperti apa. Aku kadang kalau ngeliat buka Instagramnya Yanti itu apa ya, agak terharu dalam artian gambarnya berproses gitu. Kita scroll ke bawah, iya dulu dia gambarnya garisnya gitu, dan makin kesini ternyata dia bisa mengeksplor efek, dia bisa bikin shading, dia bisa membuat apa ya, gambar yang tadinya biasa jadi lebih cakep lagi gitu. Dan itu dia pelajari sendiri loh. Aku nggak ngajarin karena dia diajarkan untuk belajar lewat tutorial, cari di YouTube segala macam, dan dia bisa. Dia itu bisa. Juga aku ngeliat tangganya Yanti itu ya betul-betul ini ya Mas ya, dari dia menggambar pakai pensil dan kertas gitu sampai sekarang dia bisa mengoperasikan digital itu keren gitu. Maksudnya bertahap, berproses, tapi dia tetap menikmati ya. Dan menariknya itu juga terjadi di gambar offline-nya. Jadi gambar yang kertas, yang pakai kertas, pakai pulpennya itu jadi lebih smooth lagi. Jadi ada shading-shadingnya, ada shading-shadingnya, matanya lebih kayak ada ting-ting, ada bintang-bintangnya gitu. Dibikin ada cahaya-cahayanya segala macam. Dia sudah paham mau bikin apa, sehingga dia melakukan itu. Di sini aku melihat bahwa begitulah proses belajar kita proses belajar manusia, anak-anak kita belajar ya ketika anak itu suka, anak itu tahu dia mau buat apa yang dia dapat, kemudian dia belajar dan melesat dengan sendirinya gitu. Ya tinggal mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberi kesempatan untuk terus bisa memfasilitasi, untuk bisa terus mendampingi dan memberikan kebijaksanaan yang mudah-mudahan bermanfaat buat mereka gitu. Nah, kedepannya nih bulan Juli tahun 2020 ini kira-kira apa yang kita harapkan? Bulan Juli yang kita harapkan ke depan ya.
Berharapnya sih anak-anak bisa mulai renang lagi sebenarnya ya. Ya kalaupun misalnya kolam belum buka ya Ya, nggak nggak apa apa-apa. sih. Kita nggak ngebet banget pingin. Kita tetap bisa berolahraga bersama anak-anak ya di rumah Makanya bersyukur kan sekarang sudah mulai transisi, kabarnya COVID sudah mulai dilokalisir, mulai terkendali, dan bersyukur kan di RW kita tidak termasuk yang zona merah, sehingga kita bisa keluar untuk berolahraga walaupun tetap dengan protokol kesehatan pakai masker. Kita juga sebentar kan lari ke BKT itu kan nggak ada. Itu makanya mau kita bangun di bulan Juli ini menjadi sebuah habit, biasa bangun pagi, biasa olahraga. Bangun biasa pagi masih gelap ya, masih gelap terus ya udara masih segar. Anak-anak kita biasakan untuk bangun lebih pagi dari biasanya. Syukur anak-anak kita tuh bukan yang sulit ya, maksudnya kalau dari malam kita udah obrolkan tuh mereka sebetulnya pagi yang penting diberi pemahaman dan dipersiapkan. dari pagi tuh udah siap gitu. Dan dikasih tahu kenapa ini penting buat mereka. Jadi bukan hanya sekedar ayo bangun pagi. Mereka nggak tahu kenapanya, apa untungnya buat mereka. Mereka nggak mau bangun. Ketika kita ngajak ngomong itu kan mereka jadi paginya itu sudah siap gitu. Dan syukur kan ujian itu biasa ya, maksudnya aku ajak renang jam renang subuh dulu. Subuh gitu. Oji tuh pernah dia ikut renang yang subuh selama berapa bulan tuh ya. Sempet lah. Di BNT itu jam 4 tuh udah sampai BNT. Jam 4 sudah harus sampai BNT karena dia sudah berada di kelas yang diperbolehkan ada di level itu. Ya, yang kan nggak semua anak itu ada boleh ikut yang renang pagi itu kan. Dan tergantung kesiapan fisik. Dan dulu BNT tuh masih bisa, maksudnya renang jam 4 pagi gitu. Semenjak 2000 berapa itu ya. Begitu kolam dibersihin. Begitu kolam ada peraturan yang berubah, kolam itu hanya manajemen. Kolam itu baru boleh buka jam 6 pagi. Dari situ ya nggak pernah lagi sih ada renang yang jam 4 pagi sampai itu. kita bangun pagi buta gitu udah enggak. Kita pernah tuh ngalamin yang itu juga Oji masih umur berapa? 8 tahun kali ya? Ya 9 tahunan. 8-9 tahun itu Mas Andi tuh udah harus ngantar tuh jam 3 pagi naik motor gitu kan. Kalau pagi aku sih nggak pernah ikut nganter ya, karena harus cepat sampai sana. Ya mudah-mudahan kita bisa membangun rutinitas yang habit baru, bangun pagi dan olahraga pagi. Karena saya lagi goalnya adalah menjaga kesehatan secara fisik. Karena kalau fisik sehat, mudah-mudahan mental itu lebih mudah lah untuk diarahkan, untuk kemudian disehatkan. Sama kemudian ya karena mereka sebetulnya punya momen untuk terlibat atau terpapar dengan dunia internet, dunia maya, media sosial, maka semoga mereka bisa jadi semakin bijaksana dan tidak ragu untuk mengkomunikasikan pada orang tuanya apa yang sedang mereka alami di medsos. Mungkin mereka sedang punya inisiatif atau mereka ada yang mengajak atau mungkin ada paparan-paparan yang mungkin menurut kita oke, gitu nih, ada yang mungkin berkata kurang baik dan sebagainya. Bagaimana dia menyikapi, yaitu realitas hidup yang kemudian dia perlu pelajari bagaimana cara menyikapinya. Mumpung kita masih hidup, kita masih bisa menanamkan nilai-nilai keluarga kita kepada mereka. Itu sih mah refleksi kita di bulan Juni ini. Jadi intinya bijak memanfaatkan internet ya. Ya mudah-mudahan semakin bijaksana. Oke, terima kasih loh sahabat semua sudah mendengarkan kita ngobrol pagi santai. ini. Sampai kita ketemu lagi di podcast Keluarga Nandito yang lainnya. Oke, bye-bye. Dadah.